Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Bu Kiki pada mata pelajaran tematik yaitu hidup rukun. Alhamdulillah kita sudah masuk ke subtema terakhir di tema 1 yaitu subtema 4 yaitu hidup rukun di masyarakat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Di halaman rumah Dian dan Bagas terdapat banyak berguguran daun kering. Sambil menyapu daun kering itu dihitung oleh mereka. Bagas mendapati 247 lembar daun kering di halamannya. Sedangkan Dian mendapati 163 lembar daun kering di halamannya. Berapa jumlah dan selisih daun kering di halaman Bagas dan Dian? Nah, di sini ada pertanyaan. Berapa jumlah dan selisih? Nah, maka mari kita hitung untuk jumlah dan selisihnya. Nah, di sini untuk jumlahnya tadi ada yang punyanya Bagas ada 247 dan punyanya Dian ada 163. Jadi kita pakai cara panjang ya. Dijabarkan dulu. Itu 200, untuk puluhannya itu 40 dan 7 untuk satuannya itu punyanya Bagas. Kalau punyanya Dian itu ratusannya adalah 100, sedangkan puluhannya 60 dan untuk satuannya adalah 3. Sekarang kita jumlah. Di sini kita jumlahkan dulu. Di sini 7 ditambah 3 adalah 10. Oh, ada 300 untuk yang 210 ya. Kemudian ada lagi 40 ditambah 60 itu adalah 100. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, karena ini adalah letaknya di puluhan, karena cuma 100 maka kita gabungkan dengan yang nilai tempat ratusan. Jadi 100 ditambah 300 itu adalah 400. Kemudian ini seharusnya letaknya ada di puluhan, maka kita ubah atau kita oper ke sini. Nah, karena satuannya tidak ada nilainya, maka ditulis 0. Jadi jumlah keseluruhan miliknya Dian dan Bagas itu adalah 410. Nah, jadi untuk menandakan jumlah, kalian tinggal menambahkan saja. Entah itu boleh pakai cara pendek atau boleh cara panjang. Nah, sekarang Bu Kiki pakai cara yang panjang. Untuk selisih itu maksudnya adalah pengurangan dari jumlahnya si Bagas dan Dian. Kalau untuk ini punyanya si Bagas, kita jabarkan sama seperti penjumlahan tadi, itu 240 dan satuannya adalah 7. Kita lihat di sini jumlahnya. Nah, 7 kurang 3 itu bisa dikurangi. Nah, 4 dikurangi 6 kan tidak bisa. Berarti kita harus memisahkan, harus pinjam nilai tempatnya. Jadi pinjam di sini pinjam ratusan. Jadi kalau pinjam ratusan berarti otomatis harus 100-nya. 100 dan di sini 100, kemudian di sini tetap 40 dan di sini tetap 7. Jadi kalau misalnya yang diperlukan itu adalah untuk satuan, maka yang pinjam puluhan ya nanti ditulis di sini 10. Tapi karena di sini yang diperlukan itu ada ratusan, maka yang dipecah itu adalah ratusannya. Kemudian tinggal kita jumlahkan, 100-nya tetap 100 ditambah 40 adalah 140 dan untuk 7 adalah satuannya ditaruh sini. Kemudian sekarang giliran punyanya Dian. Mari kita jabarkan. Di sini ada 100, kemudian untuk puluhannya ada 60 dan untuk satuannya adalah 3. Berarti tinggal pengurangan saja. 100 dikurangi 100 itu hasilnya adalah 0. 140 dikurangi 60 itu hasilnya adalah 80. 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Nah, berarti untuk selisih dari punyanya Bagas dan punya Dian itu adalah 84. Untuk nolnya tidak perlu ditulis, hanya puluhan dan satuannya saja. Karena daun kering banyak yang berserakan, maka Bagas dan Dian mengadakan kerja bakti bersama. Mereka membersihkan daun-daun tersebut dengan sapu.
Daun-daun itu merupakan bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat prakarya. Membersihkan daun sudah selesai. Bagas pun ingin membakar sampah daun tersebut, tetapi Dian menolaknya. Jadi daun-daun itu, daun kering, kalian tuh bisa membuat prakarya melalui atau membuat hasil karya dari daun-daun itu. Di sini ada percakapan Bagas dan Dian. Akhirnya selesai juga. Ayo kita bakar saja daun ini. Dian pun menjawab, aku tidak mau, berbahaya karena bisa menyebabkan kebakaran. Bagas, benar juga. Kalau begitu, mari kita buang saja ke TPA. Ya, mari kita berangkat sekarang. Nah, di sini ada kata aku tidak mau karena bisa menyebabkan kebakaran. Nah, di sini merupakan contoh dari kalimat penolakan. Ini bisa kalian lihat pada teks percakapan terdapat kalimat yang menyatakan tidak mau. Nah, kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat penolakan. Nah, menurut kalian apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan sendiri adalah kalimat yang menyatakan tidak mau, tidak setuju atau tidak sependapat terhadap sesuatu. Jadi kalau kalian sedang melakukan pekerjaan, seakan kalian mengatakan aku tidak mau, aku kurang setuju. Nah, itu sama saja kalian telah menerapkan contoh dari kalimat penolakan. Kalau kemarin kita sudah belajar kalimat perintah, sudah belajar kalimat ajakan, hari ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan pada subtema keempat ini. Setelah selesai membuang sampah, Bagas dan Dian itu bermain permainan tari tongkat. Permainan ini menerapkan gerakan melompat. Nah, melompat sendiri merupakan gerakan yang bergerak secara vertikal dengan sebuah tolakan yang bertumpu pada satu kaki. Nah, bergerak vertikal itu bagaimana? Dia tuh lompat ke atas gitu loh. Kalian geraknya ke atas seperti itu. Nah, kemudian melompat itu dapat melatih kekuatan otot kaki. Jadi kalian itu sambil melompat, pasti kalian melatih otot kaki kalian agar kuat. Permainan tari tongkat disebut juga rangka alu. Permainan tari tongkat sangat digemari anak-anak. Nah, bermain tari tongkat itu membuat tubuh menjadi sehat. Selain itu juga dapat menjalin kerukunan antar teman. Jadi kalian itu kalau sedang bermain rangka tongkat atau tari tongkat, itu kalian harus bermain dengan banyak orang. Jadi bukan cuma satu atau dua orang, kalian harus mengajak banyak anak gitu ya. Karena kalau misalnya hanya dua itu akan sulit permainannya. Nah, tak terasa waktu untuk beribadah telah tiba. Bagas dan Dian segera membersihkan diri. Bagas dan Dian sedang mengamalkan sila Pancasila yang pertama, yaitu, nah, contoh penerapannya bagaimana? Ya, yang pertama, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang kedua, menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksa orang lain memeluk agama yang kita anut. Jadi kalau kalian menghormati yang sedang beribadah, kemudian menjaga kerukunan antar umat, tidak membedakan aku tidak mau dengan kamu, kamu berbeda dengan agamaku. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus saling rukun dan tidak memaksa orang lain untuk masuk ke agama yang kita anut. Nah, untuk penerapan sila kedua Pancasila, yaitu yang pertama, bersikap sopan dan santun kepada tetangga. Kemudian yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat. Keempat, membantu tetangga yang kesusahan sesuai kemampuan. Dan yang terakhir, menghormati hak orang lain. Jadi kalau kalian itu sikap sopan santun kepada tetangga, kemudian kalian membantu tetangga yang kesusahan, itu kalian tuh sudah menerapkan contoh dari sila kedua Pancasila. Nah, jadi kalau kalian itu harus melaksanakan kewajiban. Memang kita boleh maksudnya mengutamakan apa itu boleh, tapi lebih utama lagi kalau kita mengutamakan kepentingan bersama. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang subtema yang keempat, pembelajaran pertama dan kedua. Tadi yang pertama kita sudah belajar kalimat penolakan. Nah, kalimat penolakan sendiri itu adalah kalimat yang mengatakan kalau kita tidak mau, tidak setuju atau tidak sependapat terhadap sesuatu. Nah, kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang
Ya, kita belajar tentang penjumlahan dan selisih tadi, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. Kalau tentang selisih kita lihat dulu itu selisih itu sama dengan pengurangan gitu ya. Dan kemudian tadi daun kering itu bisa digunakan untuk membuat prakarya seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada lagi contoh penerapan Pancasila yang pertama dan kedua, yaitu yang pertama kita tidak boleh memaksanakan agama kita ke agama yang dianut. Kemudian kalau kita di sila kedua Pancasila, kita sebagai penerapan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain seperti itu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya ke Bu Kiki. Bu Kiki akan selalu menjawab kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Dadah.